Halo Studio Lovers, tidak dipungkiri bus atau otobus menjadi transportasi darat yang banyak dimanfaatkan penduduk di seluruh dunia. Terlebih negara yang mempunyai populasi penduduk terbanyak seperti Indonesia dan India. Nah, seperti diketahui, India merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia dengan total populasi 1,408 miliar pada tahun 2021 lalu. Nah, karena itu penduduk India sangatlah mengandalkan bus sebagai sarana transportasi darat. Tentu saja terdapat beberapa perbedaan bus-bus yang ada di India dan di Indonesia. Nah, di mana saja letak perbedaan tersebut? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bus dalam kota. Studio Lovers, baik Indonesia maupun India sama-sama memiliki bus dalam kota untuk moda transportasi bagi warganya yang tinggal di perkotaan. Misal nih, di Indonesia mempunyai Transjakarta yang melayani trayek Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Transjakarta ini nih sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan penumpang dengan menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo. Yang membanggakan di Studio Lovers, bodi Transjakarta adalah hasil karya anak bangsa yang dipercayakan kepada perusahaan karoseri dalam negeri, yakni Karoseri Laksana, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Nah, bus Transjakarta pun terus mengalami peningkatan dengan hadirnya bus tingkat atau double decker yang ditujukan untuk pariwisata. Bahkan ada bus listrik sebagai angkutan feeder. Bentuknya yang modern dan kenyamanan yang ditawarkan jelas bakalan memanjakan setiap penumpang. Nah, bagaimanakah dengan bus dalam kota yang ada di India? Pada umumnya nih Studio Lovers, bus yang ada di India adalah bus-bus perkotaan yang terbilang lebih sederhana ketimbang yang ada di Indonesia. Bus perkotaan terbesar yang ada di India adalah Delhi Transport Corporation atau DTC. Nah, DTC ini merupakan salah satu penyelenggara bus dalam kota di India, khususnya di kota New Delhi, yang sudah ada sejak tahun 1948. Rata-rata perusahaan tersebut mengandalkan sasis dan bodi lokalnya dari perusahaan Tata. Uniknya nih di India, penumpang wanita digratiskan loh Studio Lovers bagi mereka yang bepergian menggunakan transportasi bus dalam kota. Sementara di Indonesia, Transjakarta menyiapkan bus khusus untuk wanita agar merasa lebih nyaman dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Beda negara, beda aturan ya Studio Lovers. Kapasitas penumpang. Studio Lovers, perusahaan otobus atau PO di Indonesia kerap kali hanya menjual tiket sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia pada bus. Nah, bus Indonesia juga mengadopsi sistem kursi 22 atau 32 untuk ekonomi dengan menyesuaikan ruangan yang ada di dalam bus. Untuk sekarang ini di Studio Lovers, ada PO yang menyediakan kursi 21 untuk kelas bisnis dan di kelas premium ada sleeper bus. Mengingat ketatnya regulasi di Indonesia, saat ini tidak ada lagi PO yang nakal dan berani menjual tiket melebihi kapasitas kursi. Berbeda halnya di India, negara terbesar ke-7 dunia dengan luas 3.287.263 km persegi dan menjadi negara terpadat kedua di dunia dengan jelas bisa dilihat mata. Penumpang berdesak-desakan dan berebutan naik bus. Ini hal lumrah yang menjadi pemandangan di India. Maka jangan heran ya Studio Lovers jika melihat bus di India yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ada. Bahkan ada yang rela duduk di atap bus demi sampai tujuan lebih cepat. Benar-benar meregang nyawa ya Studio Lovers. Sasis bus. Studio Lovers, India mungkin bisa dibilang lebih unggul dalam urusan sasis bus karena mempunyai kerangka buatan lokal, yakni perusahaan Tata. Nah, berbeda halnya di Indonesia yang saat ini masih menggunakan sasis dari luar negeri seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, dan Hino. Sasis bus buatan Tata di India bisa dibilang memiliki spesifikasi standar, tetapi cukup aman dan juga nyaman. Nah, seperti diketahui nih Studio Lovers, India juga menerapkan regulasi yang cukup ketat dalam mengeluarkan izin operasi bus, mengingat beban berat kerja bus.
Nah, di Indonesia pembuatan bodi atau yang lebih dikenal dengan karoseri dibuat oleh karya anak bangsa yang tergolong baik dan juga mewah. Hasil produknya memenuhi persyaratan ataupun regulasi yang sudah ditentukan Kementerian Perhubungan. Artinya telah memenuhi standar jalan. Karoseri dalam negeri ini sering dilirik negara tetangga dan sampai membelinya. Selain karoseri Laksana yang telah disinggung sebelumnya, ada juga nih karoseri Adiputro, Tentrem, Morodadi Prima, Trisakti, Rahayu Santosa, dan New Armada. Sopir bus. Study lovers, sopir bus baik di Indonesia maupun di India tidak jauh berbeda, sama-sama mengutamakan kecepatan dan juga ketepatan waktu. Hal ini untuk mengejar target waktu atau penumpang dari perusahaan. Nah, kecuali untuk bus eksekutif, maka kenyamanan menjadi hal yang utama. Kecepatan juga dibatasi tidak boleh lebih dari 100 km per jamnya. Namun, India yang terkenal dengan kemacetannya membuat supir bus lebih kasar dan agresif, terutama di jam-jam sibuk. Pokoknya senam jantung deh study lovers. Jarak tempuh. Study lovers, perbedaan terakhir bus India dan Indonesia adalah jarak tempuh. Nah, di India, PO hanya melayani trayek paling jauh 1000 km dan rata-rata hanya melayani di bawah 1000 km. Nah, untuk trayek terjauh nih yakni rute New Delhi, Manali, Himachal, Favivahan yang menempuh jarak sekitar 1000 km. Sedangkan di Indonesia nih study lovers, PO bisa melayani trayek dengan jarak hampir 3000 km. Sebut saja PO Rasa Sayang yang melayani rute Bima Jakarta PP dan PO Putra Pelangi yang melayani trayek yang cukup jauh yakni rute Banda Aceh Jakarta PP. Rute yang sungguh dahsyat ya study lovers. Oke deh study lovers, itulah informasi tentang perbedaan bus Indonesia dan bus yang ada di India. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!